Nigeria, negara berpenduduk terpadat di Afrika, benar-benar penuh dengan keunikan. Dari perkampungan kumuh terapung, Makoko yang luar biasa besar, sampai kota dengan tingkat kelahiran kembar tertinggi di dunia, bahkan jadi kampung halaman orang terkaya di Afrika, Nigeria, memang menyimpan banyak hal yang menakjubkan. Dalam perjalanan ini, kita akan selami bersama fakta-fakta mengejutkan tentang negara spesial dan penuh misteri di Afrika ini. Makoko perkampungan kumuh terapung terbesar di dunia. Kalau ngomongin Nigeria, Makoko adalah nama pertama yang sering muncul di benak banyak orang. Ini dikenal sebagai salah satu perkampungan kumuh terbesar di dunia bagian dari kota Lagos yang dibangun di atas laguna yang berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Lagos itu kota terbesar di Nigeria dan pusat perdagangan serta industri utamanya. Makoko berawal dari sebuah desa nelayan di abad 18. Dan kini rumah-rumah yang berdiri di atas tiang pancang di Laguna Lagos itu saling bersambungan. Nggak ada statistik penduduk resmi, tapi diperkirakan sekitar 250.000. Orang tinggal di gubuk-gubuk kayu sempit di atas sungai yang kotor dan penuh sampah ini. Hidup di sini itu keras banget, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kesulitan itu terlihat jelas di wajah setiap penduduk Makoko. Mereka tinggal di gubuk-gubuk tua yang rapuh dan bahkan fasilitas dasar kayak listrik atau air bersih pun dianggap kemewahan. Limbah dan sampah dibuang langsung ke sungai tanpa diolah, dan ironisnya air sungai ini juga dipakai buat kegiatan sehari-hari. Air minum bersih cuma bisa dibeli dari penjual air yang diambil dari sumur bor. Pemerintah Nigeria nggak nyediain air gratis buat warga Makoko. Dan faktanya mereka justru ngehambat permukiman di daerah ini. Saat ini Makoko beroperasi secara swakelola dengan sedikit sekali campur tangan pemerintah. Ketertiban di wilayah ini dijaga secara sukarela oleh anak-anak muda yang lahir dan besar di Makoko. Pemerintah Nigeria punya niat kuat buat mindahin perkampungan kumuh ini, jadi mungkin suatu hari nanti Makoko bisa hilang sepenuhnya. Gimana menurutmu tentang kenyataan ini, Syok? Dan menyedihkan banget ya. Desa di mana pria dan wanita berbicara bahasa berbeda. Gimana rasanya kalau di satu desa pria dan wanita pakai bahasa yang benar-benar berbeda? Susah dibayangin ya, laki-laki dan perempuan meskipun tumbuh bareng dalam satu komunitas tapi berkomunikasi pakai bahasa mereka masing-masing. Tapi di desa Ubang di Nigeria, sebuah keunikan budaya kayak gini udah ada selama beberapa generasi. Pemerintah lokal dan penduduk Ubang terus berusaha menjaga budaya tradisional mereka, bahkan saat bahasa Inggris makin populer di kalangan anak muda. Meski belum ada statistik pasti soal seberapa bedanya kosakata antara bahasa pria dan wanita di desa Ubang, tapi lewat beberapa contoh, udah ada bukti yang nunjukin mereka pakai bahasa yang betul-betul beda. Contohnya kata Oshi dipanggil NKI. Sama pria, sementara wanita nyebutnya ariga. Dan kata pohon dipanggil kice sama pria, tapi wanita nyebutnya okwe. Kata-kata ini nggak cuma beda di cara ngucapinnya, tapi juga penulisannya, tapi artinya sama persis, dan udah dipakai kayak gitu sejak lama. Yang menariknya, baik pria maupun wanita itu ngerti bahasa satu sama lain dengan sempurna. Alasannya, anak laki-laki pas udah berumur 10 tahun bakal mulai belajar bahasa khusus pria. Unik sekali ya desa ini. Gimana menurutmu tentang desa ini? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Sekolah terapung Makoko memang terkenal sebagai permukiman kumuh yang besar, tapi di sisi lain juga dikenal dengan sekolah terapungnya yang unik. Sekolah istimewa ini dirancang buat nampung sekitar 100 siswa dan bisa tahan sama cuaca ekstrem. Dibangun dengan struktur terapung, sekolah ini melayani siswa dari segala usia dan punya kemampuan buat nahan naiknya permukaan air di daerah rawa. Di dalam sekolah ada ruang kelas dan area bermain. Ini adalah bangunan terapung 3 lantai yang bisa mengapung di permukaan air berkat struktur lantainya yang pakai 256 drum plastik. Dinding dan atapnya kebanyakan terbuat dari kayu dan sistem penerangan di dalamnya disediain sama panel surya. Lantai tengah dibagi jadi ruang kelas tertutup, sementara lantai paling atas adalah ruang kelas terbuka
yang terhubung sama area rawa di luar. Atapnya didesain sebagai bangunan berkelanjutan ngombinasiin panel surya sama sistem drainase air. Lantai dasar dipakai sebagai area bermain buat anak-anak sekaligus jadi ruang buat warga beristirahat, ngadain rapat, dan aktivitas komunitas. Struktur drum plastik yang menopang bangunan ini punya fungsi ganda, yaitu nyimpen air dan ngasih daya apung bikin seluruh bangunan terapung stabil di permukaan air. Struktur sekolah terapung ini menakjubkan banget ya, seru banget kalau tiap hari bisa naik perahu ke sekolah, tapi kalau mikirin bau sungai Makoko, kayaknya kayak aku bakal agak ragu deh. Ritual pemurnian janda yang kejam. Di Nigeria Selatan, ada tradisi kejam di mana para janda harus ngalamin ritual yang sangat menyakitkan setelah suaminya meninggal. Ritual ini namanya pemurnian janda, di mana wanita diisolasi selama berminggu-minggu harus nahan lapar dan hidup di lingkungan yang nggak higienis. Janda dianggap kotor dan dipercaya mereka cuma bisa dimurnikan dengan cukur rambut sampai botak di makam suami. Yang lebih mengerikan lagi, wanita-wanita ini bisa dipaksa menikah lagi sama saudara laki-laki mendiang suami atau sama pria lain di komunitas yang sama. Menurut peneliti hak-hak perempuan, banyak janda di Nigeria Selatan, termasuk Rose, lagi ngalamin tradisi brutal ini. Bahkan kalau suami tiba-tiba meninggal, istri bisa dicurigai udah ngebunuh suami. Waktu itu wanita bisa harus ngebuktiin kesuciannya dengan metode yang nggak manusiawi, kayak minum air bekas nyuci jenazah suami atau tidur di sebelah mayat. Kalau nolak, mereka bisa dituduh ngebunuh dan diusir dari desa. Di kondisi kayak gini, jadi wanita itu benar-benar mengerikan. Gimana menurutmu tentang tradisi mengerikan ini? Yuk, bagiin pendapatmu di kolom komentar di bawah. Pria Nigeria menikah 107 kali dengan 97. Istri sulit dipercaya, tapi di Nigeria ada seorang pria yang udah menikah sampai 107 kali. Pria itu adalah Mohammed Bello Abu Bakar, 92. Tahun yang udah cerai 10 kali dan punya total 97 istri. Menurut aturan agama di Nigeria, seorang pria diizinin punya maksimal 4 istri. Tapi di tahun 2008, pengadilan Nigeria merintahin Bello yang waktu itu punya 86 istri buat cerai 82 istri dalam waktu 48 jam, kalau enggak bakal dihukum. Tapi Bello nolak perintah pengadilan. Dia ngeklaim kalau pernikahannya itu atas kehendak Allah dan malah milih nikah lagi sama lebih banyak istri. Hasilnya dia udah menikah 107 kali sampai sekarang dan baru cerai 10 kali. Ada yang dari kamu yang lagi nonton video ini pengen punya istri sebanyak itu? Kalau aku sih baru denger aja udah sesak napas dan capek banget. Yuk bagiin pikiranmu di kolom komentar ya. Tidak menatap mata adalah bentuk kesopanan. Ada di antara kamu yang mikir kalau natap mata lawan bicara pas ngobrol itu sopan. Kalau iya, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Dalam budaya barat, kontak mata dianggap ekspresi penting dari rasa hormat dan kepercayaan sama lawan bicara. Tapi di Nigeria dan beberapa daerah lain di Afrika, ceritanya agak beda. Di sini natap mata langsung bisa dianggap agresif banget. Apalagi pas orang muda ngobrol sama orang yang lebih tua atau yang punya status sosial tinggi, natap mata langsung itu dianggap nggak sopan. Kalau kamu ke Nigeria, ingat selalu perbedaan budaya ini ya. Selalu gunakan tangan kanan. Kamu kidal atau tangan kanan? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Di banyak tempat orang kidal dianggap lebih kreatif, sementara di beberapa budaya tangan kiri justru dianggap sial. Di Nigeria, pakai tangan kiri itu dianggap nggak sopan. Ini karena tangan kiri dianggap tangan kotor. Nggak jelas asal-muasal kepercayaan ini, tapi perlu diingat kalau kata sinister, yang berarti firasat buruk dalam bahasa Inggris itu asalnya dari bahasa Latin yang artinya kiri. Kalau kamu kidal, kamu harus ekstra hati-hati pas ke Nigeria, kota para kembar. Di seluruh dunia, tingkat kelahiran kembar alami itu lumayan langka.
Meskipun belakangan ini tingkat kelahiran kembar udah naik karena metode bayi tabung, tapi ada satu tempat spesial di mana kelahiran kembar alami itu luar biasa banyak. Itu dia kota Igbo-Ora yang terletak di barat daya Nigeria. Meskipun kelihatannya biasa aja, tapi kota ini bangga jadi tempat dengan tingkat kelahiran kembar dan kehamilan ganda tertinggi di dunia. Menurut ahli statistik penduduk wilayah barat daya Nigeria, adalah salah satu daerah dengan tingkat kelahiran kembar tertinggi di negara ini. Di antaranya Igbo-Ora yang jaraknya sekitar 60 km di utara kota terbesar Nigeria Lagos itu, khususnya dianggap sebagai daerah dengan tingkat kehamilan ganda tertinggi. Menurut penduduk lokal, hampir semua keluarga di kota Igbo-Ora punya setidaknya satu pasang anak kembar. Alasan kenapa kelahiran kembar itu populer di Igbo-Ora masih belum terbukti secara ilmiah. Tapi penduduk lokal percaya kalau pola makan dan sumber air minum wanita di daerah itu adalah rahasianya. Menurut warga, daun okra yang banyak tersedia di pasar Igbo-Ora adalah penyebab utama meningkatnya tingkat kelahiran kembar. Khususnya, cara mengolah makanan dari daun okra itu dipercaya punya peran menentukan. Contohnya, ada kepercayaan tradisional kalau sup dari daun okra harus dimakan langsung dan nggak boleh dibiarin lama. Beberapa warga bahkan cerita kalau mereka udah punya sampai 8 pasang anak kembar berkat sering makan daun okra. Festival Ubi Nigeria. Ubi adalah salah satu tanaman pangan terpenting di Nigeria dan wilayah Afrika Barat. Di Nigeria, festival ubi tradisional diadakan sekitar awal bulan 9 setiap tahun menandai akhir musim hujan di Afrika dan merayakan panen ubi. Menurut Pulse, sebuah koran lokal Nigeria, festival ubi ini adalah acara budaya tradisional buat ngucapin syukur atas panen yang melimpah dan berdoa buat kesuksesan musim tanam yang baru. Festival ini ngelibatin banyak aktivitas beragam kayak tarian rakyat tradisional, pertunjukan musik, dan parade. Selama festival, hidangan-hidangan dari ubi dibagikan secara simbolis, berharap kemakmuran dan kelimpahan dalam hidup. Surga kuliner kaki 5. Kalau liburan ke Nigeria, kamu nggak perlu khawatir bakal kelaparan. Jalan-jalan di sepanjang jalanan Lagos. Nigeria, kamu bakal ngelihat banyak banget kios makanan berjejer di setiap sudut. Dari camilan sederhana sampai makanan siap saji jajanan, kaki 5 berbagai macam daging dan buah-buahan, ditambah minuman lokal kayak zobo atau kunu. Benar-benar banyak banget pilihan kuliner. Di Lagos, kamu bisa memuaskan semua keinginan makanmu. Lagos adalah kota di mana kamu bisa menikmati nggak cuman kuliner tradisional, tapi juga hidangan dari seluruh dunia. Pria Nigeria dengan bibir merah muda. Di banyak negara di dunia, pria yang pakai baju pink punya bibir pink alami atau tato itu nggak biasa atau nggak diterima secara sosial. Tapi di Nigeria sama sekali nggak ada diskriminasi soal warna baju atau penampilan pria. Di sini kamu sering banget ngelihat pria pakai baju pink, baju rendah, atau pakaian dengan motif daun atau bunga. Belakangan ini, tren kecantikan yang cukup unik lagi populer di kalangan pria Nigeria, yaitu tato bibir bawah warna pink. Biasanya pria Nigeria bakal ngeluarin sekitar 7.000 naira atau sekitar $45 buat punya bibir pink alami. Menurut salah satu situs web komunitas terkemuka Nigeria, meski prosedur tato bibir ini bisa bikin bibir pink permanen, tapi juga bisa nyebabin efek samping kayak iritasi kulit, nyeri berkelanjutan, bahkan radang bibir. Faktanya, ada cara-cara buat merawat bibir sehat tanpa tato. Setelah ngilangin kotoran minyak berlebih dan sel kulit mati yang numpuk di bibir sepanjang hari, kamu bisa pakai air mawar buat membersihkan, bikin bibir jadi pink dan segar secara alami. Nigeria, negara berpenduduk terpadat di Afrika. Nigeria sekarang punya penduduk lebih dari 215 juta orang. Bikin dia jadi negara berpenduduk terpadat di Afrika. Di skala global ini, negara berpenduduk terbanyak ke-6, bahkan lebih banyak dari Rusia, Brazil, dan Meksiko. Menurut penelitian, populasi Nigeria diperkirakan bakal ngelampaui 400 juta orang sekitar tahun 2050.
Dan waktu itu negara ini bakal ngelampaui Amerika Serikat buat jadi negara berpenduduk terbanyak ketiga di dunia. Kepadatan penduduk yang tinggi tersebar di seluruh negeri, tapi khususnya terpusat padat di wilayah selatan dan barat daya. Negara multibahasa Nigeria adalah negara multikultural dengan hidup berdampingan banyak sekali etnis, dan karena itu banyak sekali bahasa yang digunakan. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris, tapi bahasa Hausa Yoruba Fulani dan Igbo juga merupakan bahasa penting. Negara ini punya lebih dari 500 bahasa asli. Belakangan ini pemerintah Nigeria udah mulai berupaya melestarikan dan mendorong bahasa-bahasa asli yang terancam punah kayak Tiv-Kanuri dan Fulfude. Selain itu, di tahun 1960, Nigeria ngenalin bahasa isyarat Nigeria yang berdasarkan bahasa isyarat Amerika. Dan sekarang bahasa isyarat ini juga dipakai luas di Chad dan Republik Kongo. Agama di sini juga sangat beragam. Sekitar 53,5% penduduk beragama Islam, 10,6% Katolik Roma, dan 35,3% Protestan. Kecintaan Nigeria pada sepak bola. Kecintaan masyarakat Nigeria pada sepak bola itu udah dikenal luas. Negara ini udah 6 kali lolos ke putaran final Piala Dunia. Nigeria adalah salah satu tim terkuat di Afrika saat ini, menduduki peringkat 48 dalam peringkat Federasi Sepak Bola Internasional. Sampai tahun 2018 tim nasional Nigeria udah ikut 6 kali Piala Dunia, tapi masih belum berhasil melaju ke babak semifinal. Negara ini juga udah ngelahirin bintang-bintang sepak bola kelas dunia, contohnya John Obi Mikel, yang pernah juara Liga Champions bareng Chelsea, dan Wilfried Ndidi, yang sekarang main buat Leicester City di Inggris. Kekuatan film terkemuka dunia Nigeria yang dikenal dengan nama Nollywood adalah negara penghasil film terbesar kedua di dunia. Sekitar 50 film diproduksi setiap minggu di sini, lebih banyak dari Hollywood, dan cuma kalah dari Bollywood di India. Soal pendapatan, meski belum setara Hollywood atau Bollywood, tapi Nollywood nunjukin pertumbuhan yang menakjubkan dengan pendapatan tahunan sekitar 590 juta dolar. Berkat ini, industri film Nigeria udah jadi industri yang mempekerjakan tenaga kerja terbesar kedua di Nigeria, nyiptain lapangan kerja buat lebih dari 1 juta orang di seluruh negeri. Film Nollywood populer banget nggak cuma di Afrika, tapi juga di komunitas keturunan Afrika di seluruh dunia. Bahkan pas dunia beralih ke teknologi digital, Nigeria tetap manfaatin kaset VHS dan pemutar murah biar lebih banyak konsumen bisa gampang mengakses film. Saat ini Bank Dunia juga lagi dukung pemerintah Nigeria ngembangin industri budaya dan hiburan. Kamu udah pernah nonton film Nollywood? Yuk bagiin pendapatmu tentang daya tarik dan kualitas film-film itu di kolom komentar ya. Ekonomi terbesar di Afrika, Nigeria bangga jadi ekonomi terbesar di Afrika. Menurut Dana Moneter Internasional, sampai tahun 2020, Nigeria udah ngerekam ukuran ekonomi terbesar di Afrika. Produk domestik bruto negara ini diperkirakan sekitar 44.546 miliar dolar, menempati peringkat 26 di dunia dalam skala ekonomi. Tapi pandemi COVID-19 itu pukulan telak buat ekonomi Nigeria. Harga minyak internasional yang anjlok dan arus investasi yang menurun drastis udah nyebabin ukuran ekspor-impor berkurang parah dan tingkat pengangguran naik. Meskipun ukuran ekonominya relatif besar, Nigeria masih masuk dalam kelompok negara termiskin di dunia. Menurut Indeks Kelaparan Global tahun 2020, Nigeria dinilai sebagai negara dengan masalah kelaparan paling serius ke-10 di dunia. Kampung halaman orang terkaya di Afrika, Aliko Dangote, lahir tahun 1957, adalah seorang pengusaha Nigeria dan saat ini jadi orang terkaya di Afrika. Dia adalah Chairman dan Chief Executive Officer Grup Dangote, dan sampai bulan 1 tahun 2022, kekayaannya diperkirakan sekitar 14,1 miliar dolar.
Grup Dangote adalah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja paling banyak setelah pemerintah federal Nigeria. Selama lebih dari 40 tahun berbisnis, Chairman Dangote udah punya peran penting dalam bikin grup ini jadi konglomerat multisektoral terbesar di Afrika. Bisnis ini udah ngembangin operasinya ke berbagai industri inti, termasuk ekspor-impor, pengolahan makanan, produksi semen, layanan transportasi, penyulingan gula, produksi garam dan tepung, dan sekarang mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan. Berkat itu, grup Dangote udah jadi salah satu konglomerat terbesar di Afrika. Bendera nasional Nigeria berwarna 2. Bendera nasional Nigeria terdiri dari 3 garis vertikal dengan warna putih di tengah dan warna hijau di kedua sisinya. Bendera ini udah dipakai sejak tahun 1960 pas Nigeria meraih kemerdekaan dari Inggris. Menurut Ensiklopedia Britannica, dalam persiapan kemerdekaan Nigeria ngebentuk Komite Perencanaan Nasional, dan di tahun 1958 komite ini ngadain lomba desain bendera nasional. Sekitar 3.000 desain beragam dikirim dan akhirnya karya seorang mahasiswa Nigeria yang tinggal di London terpilih. Desain pemenang itu terdiri dari 3 garis kayak bendera sekarang dengan warna hijau melambangkan pertanian dan warna putih melambangkan perdamaian. Desain awalnya ada matahari merah tambahan di garis putih, tapi komite mutusin buat ngehilangin detail ini. Jadi bendera yang terdiri dari 3 garis dan 2 warna resmi ini pertama kali dipakai di hari kemerdekaan Nigeria tanggal 1 bulan 10 tahun 1960. Gimana menurutmu tentang desain bendera ini? Kadang kesederhanaan justru bikin kesan yang lebih kuat ya. Yuk bagiin pikiranmu di kolom komentar ya. Satu-satunya spesies burung yang hanya hidup di Nigeria. Ada spesies burung bernama Anambra waxbill yang langka banget, cuma hidup di Nigeria Selatan dan gak bisa ditemuin di tempat lain di dunia. Burung ini panjangnya sekitar 12 cm dan biasanya hidup berkelompok 20 ekor atau lebih. Sampai sekarang, burung ini baru terlihat sekitar 5 kali di Nigeria, kebanyakan di daerah rawa kolam atau semak tinggi di tepi sungai. Nggak cuma punya burung-burung langka kayak gini, Nigeria juga salah satu negara yang punya keanekaragaman kupu-kupu terbesar di dunia. Kalau kamu liburan ke Nigeria, kamu pasti bakal ngeliat kupu-kupu yang benar-benar unik. Saat ini udah ada lebih dari 1.000 spesies kupu-kupu yang terkonfirmasi di Nigeria dan spesies baru terus ditemukan. Kalau kamu suka kupu-kupu, aku sangat merekomendasikan kamu buat mampir ke Nigeria buat pengalaman spesial ini. Lubang pencelupan tertua di Afrika. Lubang pencelupan Kofar Mata di Kano, Nigeria yang didirikan pada tahun 1492 adalah lubang pencelupan tertua dan satu-satunya yang tersisa di Afrika. Di masa jayanya ada sekitar 270 lubang pencelupan khusus yang ngeproduksi kain katun celup nila. Teknik pencelupan yang dipakai di lubang pencelupan Kofar Mata udah diturunin dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Bikin motif beragam di kain celup nila itu butuh ketelitian dan kesabaran. Tapi sekarang industri pencelupan ini perlahan menurun karena kain impor murah yang membanjiri pasar Nigeria. Kalau kamu pengen bantu melestarikan teknik pencelupan berharga ini, kamu bisa pertimbangkan buat beli kain celup buatan tangan dari pengrajin lokal pas berkunjung ke Nigeria. Dan begitulah kita udah selesai bersama menjelajahi 20 fakta aneh dan menarik tentang Nigeria. Di antara semuanya, fakta mana nih yang paling berkesan buat kamu? Kalau aku pribadi, permukiman kumuh Makoko benar-benar bikin terkesan. Yuk bagiin fakta favoritmu tentang Nigeria di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya.